Ya pemirsa, apa kabarnya? Salam sehat untuk Anda semua. Senang sekali saya Edwin Lau, nanti bersama para praktisi kesehatan akan menyambut dan juga menuntun Anda di program Go Healthy yang akan memberikan banyak tips, banyak solusi, dan juga cerita nyata dari narasumber yang akan membangkitkan semangat Anda untuk mulai hari ini Anda mau hidup sehat secara totalitas. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita mulai, ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber kita hari ini, beliau mungkin mengalami satu sisi yang buruk, di mana beliau tidak hanya satu kali mengalami stroke, tapi 2 kali. Kejadian ini menjadi musibah bagi dia dan keluarganya, di mana kejadian ini mengubah emosionalnya dan juga dia mengalami banyak tekanan mental, sehingga keluarganya juga merasa bahwa tulang punggung keluarganya menjadi hilang. Siapa yang bisa menghidupi keluarganya, ini menjadi masalah utama. Dan tidak hanya itu, ternyata beliau tidak menyerah di sana. Melalui perjuangannya, melalui banyak usaha, beliau sekarang bahkan sudah bisa menyetir sendiri, banyak perbaikan dalam kesehatannya. Jadi langsung aja kita sapa beliau, kita lihat dan juga kita dengarkan bagaimana kisah nyata dari kehidupannya. Halo Pak Sutarto, apa kabarnya? Baik. Baik ya, halo Baik. Bu Mimi, apa kabarnya? Baik. Baik, tahan dulu ceritanya, saya yakin sangat inspiratif, tapi kita kenalan dulu dengan para praktisi kesehatan kita. Halo Mbak Preti, apa kabar? Baik dong. Halo Mas Faidon, apa kabarnya? Udah sehat-sehat bugar luar biasa. Kami berdua akan membagikan tips untuk Anda cara tepat hidup sehat. Kita dulu pernah mengundang Pak Sutarto di Go Healthy. Nah, kita undang kembali karena ada perbaikan dalam kesehatannya. Tidak hanya itu, dia juga ditemani oleh istri tercinta. Nah, kita cari tahu kira-kira dulu pola hidupnya seperti apa. Pak Sutarto, boleh jelaskan dulu. Riwayat kebiasaan dulu itu seperti apa, Pak? Dulu saya terlalu ceroboh ya, abai terhadap kesehatan saya, terutama pada saat saya pola makan, pola hidup. Saya kan banyak merokok ya. Oke. Saya banyak Rokok berapa banyak, Pak, kalau boleh tahu? Merokok sehari itu bisa sampai 2 bungkus. 2 bungkus. Terus minum kopi mungkin, Pak? Minum kopi sehari bisa 3 gelas. Terus makannya apapun juga dimakan, Pak? Tidak ada batasan sama sekali? Nggak ada. Data yang saya tahu ini Bapak suka sebenarnya ronda, Pak. Tapi waktu ronda mungkin ada makan sesuatu, Pak? Iya, betul itu. Makan apa, Pak? Martabak. Makanan yang berkalori tinggi iya ya? betul. Martabak telur, terus sama goreng-gorengan itu udah biasa itu kan. Dulu waktu kejadian stroke yang pertama ini seperti apa, Pak? Dulu tahun 2018 stroke pertama, jadi kondisi stroke-nya itu gejala stroke sih, belum kena stroke. Itu pada tangan kanan saya sama kaki itu kondisinya kebas. Oh, kebas. Pada saat itu. Iya, iya. Terus dicek di dokter ternyata tensinya 190. Menurut dokter waktu itu ini divonisnya stroke apa, Pak? Stroke ringan atau stroke berat? Stroke ringan waktu itu. Oke. Ibu, waktu itu Bapak langsung berubah nggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja? Biasa aja. Jadi nggak ada perubahan gaya hidup sama sekali? Hanya minum obat dari dokter aja. Makannya itu ibu nggak tahu. Di perusahaan kan makannya itu apa. Kalau di rumah ya terkontrol sama ibu makannya. Masaknya juga dijaga. Nah Bang Faidon, ini satu fenomena yang saya bilang orang Indonesia tuh terlihat baik-baik saja. Figurnya bisa dilihat orang yang sehat, tapi ternyata kena stroke tidak 1 kali, 2 kali. Apa yang terjadi? Pertama tadi ketemu rokoknya. Kedua gula. Makanan, Ya. Ya. Ketiga ada faktor penuaan namanya Mas Edwin. Ya. Di atas 30 tahun terjadi penurunan hormon secara alami. Hormon itu adalah getah yang diproduksi tubuh untuk membantu melakukan regulasi atau pengaturan dalam tubuh. Di atas 30 tahun banyak hormon baik yang turun. Pola hidupnya masih nggak benar. Pola makannya masih nggak benar. Suka begadang. Iya. Pada umur 48 tahun bermanifestasi, muncul, jadi stroke. Pak, stroke ini tidak hanya sekali. Yang kedua datang. Ibu, waktu pertama kali terkena stroke, perasaan Ibu bagaimana? Sedih. Sedih. Takut kehilangan Bapak? Iya, nggak bisa bercanda-canda seperti biasa sama anak-anak. Iya. Karena bapak diem, kurang aktif gitu bapak. Tiba-tiba berubah karakternya, Bu ya? Iya. Bapak sendiri perasaannya apa waktu itu? Kayaknya kurang nggak mampu pada saat terkena serangan stroke tuh. Benar-benar saya udah kayak nggak berdaya lah. Mau ngangkat tangan aja susah, ngangkat kaki aja susah. Semuanya dibantu sama anak, sama istri, sama tetangga. Pak Sutarto, stroke pertama itu terjadi kelumpuhannya di sebelah sisi mana? Pertama kali di sini kanan. Kanan. Yang kedua? Kanan.
Yang kedua ini. Di kiri. Serangan kedua Jadi yang lengkap kiri. ya Pak ya? Iya. Kanan ada, Kanan kiri dan ada. kiri ada. Pada saat Bapak terserang serangan stroke pertama, nyangka nggak Pak kalau stroke itu bisa berulang? Waktu itu saya merasa nggak nyangka karena ya itu tadi saya terlalu abai, Oke. percaya diri. Gitu. Percaya diri, mikirnya kalau serangan stroke itu cuma 1 kali aja ya? Iya. Nah pemirsa, kita belajar ceritanya dari Pak Sutarto bahwa serangan stroke tentu bisa berulang. Iya. Nah yang saya ingin tanyakan lagi, pas waktu habis serangan stroke pertama, sebelum ke serangan stroke kedua, Bapak ada berobat secara rutin? Berobat secara rutin kurang saya. Kurang. Kurang. Nggak minum obat juga secara rutin? Nah, minum obat juga jarang, nggak rutin. Padahal dokter udah menganjurkan waktu itu sih saya untuk harus minum obat Pak, jangan sampai terjadi kedua kali. Saya ditekanin sama dokter seperti itu. Pola hidup dirubah nggak Pak waktu itu? Waktu itu pola hidup masih abai juga. Itu cerita yang lama. Pemirsa juga mungkin tahu bahwa Bapak Sutarto ini terlihat sehat, lebih sehat dari yang sebelumnya. Dan ternyata ada rahasianya. Pak Sutarto ini menggunakan teknologi laser sehingga kesehatannya jauh membaik. Benar ya Pak? Betul. Tolong ceritain tentang pemakaian teknologi laser ini. Ini udah 3 bulan berjalan. Alhamdulillah berkat bantuan dari teknologi laser, saya bisa ngontrol diri terutama pada tensi saya. Tensi saya pada saat posisi tinggi, begitu saya menggunakan teknologi laser mulai turun dan leher saya itu terasa Setelah berat dipakai begitu teknologi saya laser. pakai teknologi laser. Nah itu agak lumayan enak, enteng gitu. Oh, berarti ada perubahan Pak, benar-benar dirasakan. Alhamdulillah banyak perubahan, itu sangat membantu banget. Sebelum saya pakai itu Tensinya untuk kan tinggi tensinya waktu itu ya? terlalu berubah, naik turun, naik turun. Tensinya sekarang berapa Pak? Sekarang alhamdulillah normal 132. Wah, oke, ini luar biasa. Patut kita apresiasi, ini kemajuan banget ya. Ya, Ibu alhamdulillah. sendiri yang melihat setiap harinya, Iya. Bapak memakai teknologi laser, itu perubahannya seperti apa Ibu? Pesat lah. Pesat ya? Pesat. Oke. Oke, Ini tapi apa yang selain terjadi? tensi aja nih, gula darahnya gimana Pak? Gula darahnya turun. Sebelum saya menggunakan teknologi laser, pertama kali saya gula darahnya 340. Sekarang 91. Wah, jauh berubah. Terus kolesterol awalnya 238, sekarang 210. Oke, mengenai tidur nih Pak, apakah ada perubahan? Kalau untuk awal-awalnya kan susah tidur. Iya. Setelah saya menggunakan teknologi laser, alhamdulillah banyak perubahan. Kalau dulu mobilisasinya berkurang, sebelah kanan dan kiri sudah terganggu. Iya. Kalau sekarang mungkin kalau saya lihat Pak, Bapak boleh berdiri, Bapak mungkin boleh jalan ke tengah, kita lihat progresnya bagaimana. Silakan Pak. Wah, Bapak sudah bisa berjalan. Ini luar biasa, mantap sekali. Wih, Lihat sehat. Semangat ya Pak ya. Rasanya seperti apa nih Pak? Bisa Alhamdulillah kayak seolah-olah dapat mukjizat dari Allah. Wah, Oke. Luar mantap biasa, sekali. iya. Oke, Angkat tangannya bisa ke atas, Pak. Oke. mantap. Good. Mantap. Samping bisa ya. Bapak udah bisa nyetir lagi sendiri? Alhamdulillah, Iya. gue sudah bisa, Nah, naik motor udah bisa, terus belajar nyopir sudah bisa. Jongkok bisa, jongkok. Jongkok wah, sudah Bisa. bisa. Coba berdiri lagi. Luar biasa. Wes. Mantap Pak. Pemirsa di rumah, ayo kita contoh Pak Tarto. Ketika terjadi stroke, walaupun sudah berulang, tapi dia mau bangkit. Mau bangkit, mau merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Lalu sekarang udah konsumsi obat dari dokter secara rutin kan Pak? rutin, Latihan secara rutin juga? rutin latihan. Bagus. Dilengkapi dengan penggunaan teknologi, yaitu Ya, teknologi laser yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga proses pemulihannya menjadi lebih terbantu. Dan bagi Anda yang mungkin tahu dan juga mau mengetahui lebih dalam mengenai teknologi laser, nanti kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini Anda akan mendapatkan banyak solusi dan juga jawaban mengenai masalah kesehatan Anda. Dulu Pak Sutarto ini mengalami hipertensi. Tekanan darahnya mencapai 170. Sekarang bagaimana Pak setelah memakai teknologi laser? 132. 132. Ya, Oke, ini adalah satu kemajuan ya. Nah, tidak hanya itu, dulu terkena diabetes juga, betul Pak ya? Ya, betul. Setelah menggunakan teknologi laser, apa yang terjadi? Sudah normal. Sudah normal, ini patut diapresiasi. Jadi dulu waktu Bapak makan segalanya, Ya. ternyata gula darah bermasalah, menggunakan teknologi laser, membaik kesehatannya.
terkena stroke 2 kali pemirsa. Namun sekarang setelah memakai teknologi laser, apa yang terjadi Pak? Semuanya sudah normal. Semuanya sudah normal ya? Yang dulu berat mau digerakin, lemes. Sekarang alhamdulillah udah mulai enak. Bahkan bisa angkat tangan, bisa Angkat tangan udah squat bisa, juga ya, bisa menyetir, push bisa up, apa lagi Pak? Bisa push up juga sekarang udah mulai bisa. Wah, mantap sekali. Masalah yang dialami Pak Sutarto dan mungkin juga sedang Anda alami adalah masalah darah dan pembuluh darah. Contohnya nih, mungkin Anda sekarang saat ini memiliki hipertensi, persis seperti Pak Tarto. Teknologi laser adalah teknologi untuk membantu Anda mencegah terjadinya penyakit, khususnya ketika berbicara pembuluh darah. Dia merupakan satu perangkat yang mengeluarkan sinar laser, dan sinar laser ini nanti kita pakai mungkin di pergelangan contohnya, bisa dipakai di area tubuh yang lain. Nah, untuk kesehatan pembuluh darah sekarang kita bicara di pergelangan, kemudian dia menyinari pembuluh darah, banyak ini pembuluh darahnya di pergelangan. Ketika disinari dia merangsang produksi namanya oksida nitrit. Dia membantu merangsang pembuluh darah sehingga terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka, ada ruang kosong di dalam pembuluh darah, sehingga terjadi proses pengenceran darah. Nah, biasanya orang yang punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, itu nggak jauh-jauh dari pengentalan darah. Dengan bantuan teknologi laser terjadi proses pengenceran darah secara alami. Kemudian ketika pembuluh darah juga terbuka, otomatis tekanan pembuluh darah berkurang. Jadi pompa jantung tuh pompanya lebih enak. Dan ketika molekul nitrik oksid ini membantu membuka pembuluh darah di sekujur tubuh, maka pelan-pelan tensi Anda bisa berkurang. Nah, kemudian teknologi laser yang sama ketika diarahkan ke pembuluh darah, dia akan membantu mengurai ketika darah mengalami penggumpalan. Yang ketika Anda konsumsi gula, Anda merokok, Anda konsumsi goreng, Anda minum alkohol, itu bisa menggumpal. Ketika masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil tuh terganggu, terhalang. Nah, teknologi laser itu membantu mengurai gumpalan tadi. Prosesnya namanya fibrinolisis. Ketika terurai, maka darah bisa mengantarkan gula, bisa mengantarkan kolesterol, trigliserida, asam urat, untuk bisa dipakai oleh tubuh kita. Konsekuensinya, dampaknya adalah gula dipakai sehingga gula darah turun. Kolesterol, trigliserida dipakai, maka bisa turun. Sehingga gejala-gejala yang menyebabkan ada risiko stroke, serangan jantung, gagal ginjal, bisa dikurangi dengan penggunaan teknologi laser ini, Mas Edwin. Oke, Mbak Preti, tolong ditanggapi nih. Nah, tadi seperti dijelaskan oleh Bang Paidon, sudah menguraikan gumpalan darah, teknologi laser ini juga bisa membantu proses pembakaran gula darah menjadi lebih tinggi lagi. Jadinya nantinya gula yang numpuk di dalam pembuluh darah ini kita ubah menjadi energi. Energinya meningkat sehingga gula darahnya bisa lebih terkendali dan resiko terjadinya stroke berulang juga bisa kita turunkan. Tentunya tetap harus diterapkan bersamaan dengan pola hidup sehat, mengonsumsi obat secara rutin, dan juga harus rutin kontrol dan pemeriksaan kesehatan ini tetap harus rutin ya Pak Tarto ya. Betul, ya. Nah pemirsa, Anda lihat sendiri dengan mata Anda sendiri nih, bahwa ada perbaikan fungsi otot, fungsi kinetis dan fungsi gerakan dari Pak Sutarto menggunakan teknologi NMES. Benar ya Pak ya? Dan ini terjadi perubahan karena dia bisa beraktivitas kembali. Nah Mbak Preti, apa yang terjadi? Kenapa teknologi NMES ini bisa membantu sedemikian besar? Iya, jadi teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bisa membantu meningkatkan kembali kekuatan otot. Seperti yang kita tahu, misalkan pada penderita stroke itu kan seringkali terjadi kelemahan satu sisi tubuh. Dan pada Pak Tarto, ini sisi tubuhnya dua-duanya kena. Stroke pertama sisi kanan, stroke yang kedua di sisi kiri. Bisa bayangin dong betapa terganggunya pergerakan dan produktivitas dari Pak Tarto. Tapi Pak Tarto ini tidak tinggal diam, beliau mau latihan. Betul ya Pak Tarto ya? Jadi dengan masa otot yang terjaga, pertama pergerakan terbantu, yang kedua memberikan bentuk yang indah, dan ketiga bisa membantu meringankan beban pada persendian sehingga bisa membantu mencegah terjadinya penyakit sendi dan tulang. Lalu yang paling terakhir nih, otot yang terjaga. Ini ibarat kata pembakaran gula darah dan lemak darahnya juga terjaga. Sehingga kalau misalkan otot kita menyusut, maka gula darah kita bisa jadi tidak terkendali. Nah, pada Pak Tarto sudah menggunakan teknologi NMES yang bisa membantu meningkatkan kembali kinerja dan kekuatan ototnya yang seringkali mengalami kelemahan pada saat menderita stroke. Ya, tapi sekarang kita lihat Pak Tarto bisa bangkit kembali ya, udah bisa nyetir sendiri lagi. Nah, tentunya ini nggak cuma digunakan pada penderita stroke saja. Yang sehat seperti saya, Bang Paidon, Mas Edwin, Bu Mimi juga. Nah, ini bisa memanfaatkan teknologi NMES. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan teknologi laser dan juga teknologi NMES ini secara sinergis, Anda bisa hubungin nomor di bawah ini. Kita dalami lagi tentang teknologi laser yang bisa membantu kehidupan Anda. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat.
didukung oleh Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana? Sudah bangkit semangatnya? Contoh Pak Sutarto, terkena stroke 2 kali, namun dia berubah nih. Dia punya semangat, dia berjuang, tidak mau menyerah. Sehingga dia bisa beraktivitas kembali, bahkan kualitas darahnya membaik. Kualitas pergerakan tubuhnya juga membaik dengan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Pak, kalau mungkin bisa kasih pesan kepada orang-orang di rumah, teman-teman, mungkin keluarga, yang mungkin selama ini mereka acuh, mereka cuek, mereka kira mereka sehat. Kira-kira ada pesan apa untuk mereka, Pak? Pemirsa yang menonton acara ini, mohon untuk bisa mengontrol diri ya. Mengontrol diri terutama terhadap kesehatan. Dan saya juga berterima kasih sama teknologi laser ini yang udah banyak membantu dengan pemulihan kesehatan saya. Sehingga saya bisa beraktivitas seperti semula. Semoga harapan saya juga jangan sampai terulang lagi ketiga atau berikutnya. Harapan Ibu sendiri kepada Bapak kira-kira apa? Harapan saya mudah-mudahan Bapak tidak terkena yang ketiga serangan stroke-nya. Setelah menggunakan teknologi laser, Bapak kelihatan semangatnya udah luar biasa. Ya. Bisa cerita lagi dengan anak-anaknya, dengan istrinya, rumah tangga. Kami jadi bahagia. Luar biasa. Terakhir saya mengingatkan sama Anda, kalau Anda tidak mencintai pola hidup sehat, berarti memang Anda siap-siap untuk sakit. Tinggal tunggu kapan dia bermanifestasi atau muncul jadi penyakit. Tapi kalau Anda mau hidup sehat, kerjakan sekarang juga, apalagi yang sudah punya masalah dengan tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat, itu sudah tanda ada sesuatu yang nggak beres di badan Anda. Segera datang ke dokter Anda, ikuti nasihat dokternya. Kalau suruh minum obat, minum, ubah pola makan, olahraga, dan gunakan teknologi laser. Teknologi laser yang sekarang, yang terbaru, ternyata pemirsa, ada yang lebih maju lagi nih. Biasanya teknologi laser itu dulu cuma satu warna, warna merah. Sekarang ada sinar laser, sinar warna biru, sinar warna kuning. Kenapa sampai ada 3 warna? Supaya kerjanya lebih optimal. Teknologi laser dengan sinar laser warna merah itu membantu merangsang produksi oksida nitrit sehingga membantu membuka pembuluh darah, membantu mengurai penggumpalan darah, membantu proses pengenceran darah. Nah, sinar biru itu memperkuat produksi oksida nitrit tadi, sehingga dampaknya lebih kencang lagi. Ditambah adanya sinar kuning yang membantu meredakan stres. Nah, salah satu dampak stres itu adalah peningkatan hormon kortisol yang nantinya bisa membuat masalah baru. Nah, sinar warna kuning yang menyertai sinar laser merah dan sinar biru, itu membantu meredakan kortisol. Jadi, ketika Anda menggunakan teknologi laser yang terbaru saat ini, itu dampaknya kita juga bisa lebih tenang. Ketambahan kombinasi dari ketiganya ini meningkatkan sirkulasi darah ke otak, pembuluh darah juga bagus. Otak menghasilkan hormon namanya melatonin yang membuat Anda bisa tidur lebih lelap. Pak Tarto bisa tidur lebih lelap ya? Lelap, ya. Ya. Jadi ketika tidur lebih lelap, yang terjadi apa? Pemulihan lebih baik. Tunggu apa lagi? Pakai teknologi laser Anda sekarang juga. Teknologi laser ini ada yang bisa digunakan secara langsung di dalam rongga hidung atau di dalam rongga telinga. Nantinya aliran darah di area tersebut itu menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi yang Bang Paidon sudah jelaskan, bisa membuka pembuluh darah, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan juga menurunkan pengentalan darah. Ini lebih maksimal lagi di area kepala. Harapannya aliran darah membawa nutrisi dan oksigen menjadi lebih baik lagi ke area kepala. Nantinya proses pemulihan dari stroke-nya bisa terbantu dan juga bisa membantu mencegah terjadinya stroke berulang. Ada lagi nih, diabetes. Yang paling ditakuti itu adalah luka diabetes. Pak Tarto sendiri mungkin belum pernah mengalami, tapi saya harap Pak Tarto jangan sampai mengalami. Nah, luka diabetes atau luka yang sulit sembuh itu juga bisa disinarkan dengan teknologi laser secara langsung, sehingga nantinya aliran darah ke area luka yang sulit sembuh itu menjadi lebih baik lagi, proses regenerasi selnya juga menjadi terbantu. Baik Mbak Preti, tolong jelaskan bagaimana teknologi NMES ini bisa memperbaiki kualitas kesehatan dari Pak Sutarto. Ya, jadi teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot yang mengalami kelemahan. Nah, teknologi NMES ini bisa diletakkan secara langsung pada anggota gerak
tangan, lengan, maupun tungkai atas, tungkai bawah, gunanya adalah stimulus elektrik tadi akan mengaktifkan kembali otot atau saraf yang sudah mengalami kelemahan. Nantinya otot yang mendapatkan impuls elektrik ini menjadi aktif kembali dan ada pergerakan. Pergerakan inilah yang nanti membuat otot menjadi lebih kuat dan volumenya tetap terjaga. Dan ada lagi, ketika adanya pergerakan, otot ini akan memberikan impuls juga nih ke sistem saraf pusat bahwa oh ini loh dulu yang sudah lemah kini sudah bergerak kembali. Sehingga bisa membantu proses pemulihan yang dialami oleh Pak Sutarto. Dan gak cuma pada penderita stroke aja nih, untuk pemirsa di rumah yang tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, atau kolesterolnya tinggi. Volume otot yang terjaga itu juga bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Sehingga teknologi NMAS ini juga baik digunakan untuk pencegahan. Jangan sampai terkena stroke terlebih dahulu baru menggunakan. Saya, Bang Don, Mas Edwin ini juga bisa menggunakan teknologi NMAS untuk memaksimalkan kembali kontraksi otot kita sehingga volume otot kita bisa terjaga sampai usia lanjut. Banyak sekali juga pemirsa atau orang di luar yang mengalami tadinya sakit, sekarang sudah jauh lebih baik. Mereka bisa melihat secercah harapan dan juga masa depan yang lebih cerah. Yuk kita lihat testimoni mereka, kesaksian mereka, dan ini kisah nyata dari mereka. Silakan. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita, itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Nyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi SAR telah membantu saya. Wah, semoga itu semua menyemangati Anda supaya tidak menyerah karena selalu ada jalan kalau kita mau berusaha. Terima kasih banyak Pak Sutarto, terima kasih Ibu untuk waktunya. Saya berdoa bersama semua orang di sini ada di Go Healthy, Bapak sembuh sempurna. Amin. Terima kasih juga untuk Mbak Preti. Sama-sama. Terima kasih Mas Faidon. Sama-sama. Dan bagi Anda semua yang mau untuk bertindak saat ini juga dan menggunakan teknologi laser, yuk kita ikuti dan kita lihat perbincangan berikut ini. Mas Panji, Yes. dari cerita Pak Sutarto tadi, kita tuh belajar bahwa yang namanya penyakit stroke itu bisa berulang. Iya, betul. Pak Sutarto tuh kena 2 kali loh Mas Panji. Betul. Jadi memang kalau kita lihat bahwa perjuangan para penderita stroke ini kan memang luar biasa ya. Bukan hanya harus berjuang untuk pulih dari stroke, tapi mereka juga harus berjuang jangan sampai stroke ini terjadi berulang. Oleh karena itu makanya diabetes, kolesterol, tensi juga harus terkendali, darah juga jangan sampai kental. Ngomongin soal terkendali, karena kalau tadi kita dari ceritanya Pak Sutarto, ketika kena stroke yang pertama, kemudian masih punya gaya hidup yang ya istilahnya masih aja apa ya, kurang pasnya. iya. Nah begitu yang kedua kali baru mengubah pola hidupnya dan menyertakan teknologi laser di dalamnya. Itu yang paling penting karena memang kalau misalnya kita mau pulih, itu kita harus melakukan berbagai macam upaya. Menerapkan pola hidup sehat, wajib. Kemudian disiplin mengikuti anjuran dari dokter. Dan tentu saja menggunakan teknologi laser. Dan ingat pemirsa, kalau berbicara teknologi laser, ingat dokter laser, ingat dari Gogomol ya. Kami dari Gogomol menghadirkan dokter laser sejak 2011. Dan tentu saja terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar dari pemerintah. Ya iya, masa kita nggak mau memberikan yang terbaik sih untuk kesehatan kita, apalagi ini bisa dipakai satu keluarga juga kan Mas Panji sebetulnya. Betul sekali, karena memang kan kalau kita menggunakan dokter laser ini, penggunaannya satu hari kan hanya 2 kali saja. Pagi dan juga malam hari, durasinya pun hanya 15 sampai dengan 60 menit. Sehingga seperti yang dikatakan Mbak Tantri, kita bisa loh menggunakan dokter laser ini bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Atau anak yang usia remaja juga bisa menggunakan sebagai langkah pencegahan. Jadi abis Mas Panji pakai, saya boleh dong gantian pakai? Boleh abis ini ya. Nah mungkin nanti pemirsa yang nonton juga pengen tahu Mas Panji sebetulnya bagaimana sih cara mendapatkannya. Ini jadi penting loh ini. Cara mendapatkannya tentu saja mudah. Anda bisa langsung saja hubungi nomor teleponnya atau Anda bisa chat kami sekarang juga. Dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser.